Baik, perkenalkan nama saya Mika Lutapia dengan NIM 220906064. Pada video ini saya akan membahas peran birokrasi dalam sistem negara konstitusional, dan saya mengambil studi kasus di negara Oman dan negara Maroko. Sebelum melanjut ke pembahasan, saya akan memberitahu alasan saya mengapa saya merasa penting untuk membahas tentang peran birokrasi ini, khususnya dalam negara konstitusional. Yang pertama, saya menyadari bahwa melakukan studi tentang meninjau perbandingan peran birokrasi di dua negara memberikan kesempatan bagi saya sebagai pelajar ataupun mahasiswa untuk belajar dari pengalaman masing-masing negara untuk meningkatkan pemahaman tentang tantangan dan peluang dalam tata kelola pemerintahan. Seperti yang kita ketahui bahwa birokrasi merupakan bagaimana sistem peta untuk menata dan mengelola negara. Birokrasi hadir sebagai seperti yang kita ketahui bersama bahwa birokrasi dalam suatu negara hadir sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Mereka hadir untuk memberikan atau menyediakan pelayanan publik, baik berupa secara administratif ataupun memanajemen segala proses pemerintahan. Mereka juga hadir sebagai penerjemah segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk dapat dilaksanakan oleh setiap masyarakat. Nah, dengan adanya perbedaan di setiap negara, perbedaan ini tentang sistem pemerintahannya, seperti halnya di Indonesia merupakan sistem pemerintahan republik yang dimana dalam proses berjalannya pemerintahan bahwa rakyat merupakan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara tersebut. Namun di sisi lain, negara Maroko dan Oman yang merupakan studi kasus yang saya pilih pada tugas ini merupakan negara dengan sistem pemerintahan monarki, yang dimana monarki ini seperti yang kita ketahui bahwa sistem pemerintahannya dikenal dengan sifatnya yang otoritarian, di mana sultan ataupun raja yang memegang kendali pemerintahan malah memegang penuh. Sementara sistem pemerintahan dari negara Maroko dan Oman berbeda, yakni sistem monarki. Ya, walaupun mereka memang memiliki dua perbedaan juga di sini, tapi yang saya garis bawahi adalah generalnya mereka memang memegang sistem pemerintahan monarki, meskipun Maroko dengan sistem monarki konstitusionalnya dan Oman dengan monarki absolutnya, saya rasa secara garis besar mereka masih tergolong dalam hal yang sama untuk saya buat sebagai studi kasus dalam tugas perbandingan politik kali ini. Baik, sebelumnya saya akan menjabarkan sedikit tentang profil negara Maroko. Baik, sistem pemerintahan Maroko merupakan sistem monarki konstitusional, di mana raja memiliki kekuasaan tertinggi, yaitu sebagai eksekutif. Kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah Raja Muhammad VI yang bertahta sejak 1999. Meskipun disebut monarki konstitusional, kekuasaan raja masih cukup besar dalam menentukan arah kebijakan negara. Jadi meskipun kekuasaan raja yang memang tetap diatur dalam konstitusinya, namun di negara Maroko, raja masih mengambil peran yang jauh
bahkan cukup besar dalam pengambilan keputusan, meskipun tetap ada pembatasan berdasarkan konstitusionalnya. Nah, setelah masuk ke profil tadinya, profil negara Maroko, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur birokrasi di negara Maroko. Birokrasi di Maroko berada di bawah kendali langsung raja sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Raja memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat-pejabat tinggi lingkungan pemerintahan, termasuk Perdana Menteri dan para menteri. Jadi dapat dikatakan bahwa untuk mengatur birokrasi dalam segala hal, baik menentukan siapa saja yang akan menjadi pejabat-pejabat tinggi dalam birokrasi tersebut, kepala negara dan kepala pemerintahannya, yaitu raja, berhak sepenuhnya dalam menentukan perjalanan proses birokrasi di negara Maroko. Di bawah raja terdapat lembaga-lembaga pemerintahan yang memiliki pertanggungjawaban kepada raja dalam perjalanan proses pemerintahan di negara Maroko, seperti Sekretariat Umum Pemerintah, Dewan Menteri, dan kementerian-kementerian. Birokrasi di negara Maroko tersebar di wilayah-wilayah, baik daerah maupun provinsi dan perkotaan, yang mana tetap di bawah kendali oleh raja. Perlu diketahui bahwa negara Maroko termasuk kepada negara yang menerapkan dalam birokrasinya ataupun pemerintahannya cenderung terpusat, yakni di mana para kepala-kepala daerah bertanggung jawab sepenuhnya kepada pimpinan pusat, yaitu raja. Nah, kemudian melihat ataupun meninjau birokrasi di negara Maroko melalui segi rekrutmen dan promosi dalam birokrasinya, memang menjadi hal yang sangat penting untuk melihat bagaimana keefektifan birokrasi, bagaimana transparansi dalam menjalankan proses administratif dalam suatu negara melalui proses rekrutmen dan promosi dalam birokrasinya. Karena seringkali terjadi bahwa dengan rekrutmen dan promosi yang buruk, yang mana akan mengakibatkan terjadinya banyak nepotisme maupun korupsi dalam sistem birokrasi, yang tentu itu akan menghancurkan tatanan birokrasi ataupun pemerintahan dalam suatu negara. Dan negara Maroko sendiri cenderung lebih meritokratis, yang mana dalam menentukan ataupun meletakkan seseorang di dalam struktur birokrasi ditentukan oleh atas kapabilitasnya ataupun kemampuannya, bukan berdasarkan apakah dia memiliki relasi ataupun keluarga, yang mana seperti kita ketahui bahwa ini adalah merupakan nepotisme, di mana jika seseorang memiliki kenalan ataupun keluarga di dalam birokrasi, maka tanpa melalui proses kualifikasi kemampuan, dia akan dapat dengan mudah masuk ke dalam struktur birokrasi sebagai pelayan publik, yang mana seringkali dalam proses perjalanannya sebagai pelayan publik, dia akan menunjukkan kinerja yang kurang baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai birokrasi. Nah, dengan demikian saya akan mengambil kesimpulan bahwa secara umum peran birokrasi di Maroko lebih berorientasi pada modernisasi dan pembangunan dengan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, dan setelah membaca berbagai literatur yang tersedia, pada saat ini saya melihat ataupun dapat menyimpulkan bahwa birokrasi di negara Maroko berjalan dengan baik. Saya menyatakan opini saya dengan demikian berdasarkan saya melihat bahwa birokrasi di negara Maroko berusaha menghadirkan
pelayanan yang transparan dan akuntabilitas. Yang bagaimana telah kita bahas tadinya bahwa dalam perekrutan ataupun promosi birokrasinya mereka benar-benar menerapkan sistem meritokrasi. Dengan demikian saya menyatakan bahwa kedepannya jika suatu negara memegang prinsip dan mempraktekkan ataupun mengimplementasikan prinsip meritokrasi dalam sistem birokrasinya, bahwa hampir dapat dipastikan bahwa kedepannya birokrasinya akan berjalan dengan baik dan terus mengalami peningkatan kualitas. Demikian dari bagaimana peran birokrasi di negara Maroko. Baik, sekarang saya akan membahas tentang profil dari negara Oman. Negara Oman memiliki sistem pemerintahan monarki absolut, yang dimana sultan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahannya yang memegang kendali penuh dalam pelaksanaan perjalanan pemerintahan di negara Oman dengan kekuasaan yang tidak terbatas, seperti yang telah disebutkan bahwa sistem pemerintahan adalah sistem monarki absolut. Setelah itu kita akan masuk kepada struktur birokrasi. Birokrasi di Oman dipimpin oleh sultan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Di bawah sultan terdapat dewan menteri yang terdiri dari beberapa menteri-menteri yang mengurusi berbagai bidang pemerintahan. Birokrasi di Oman memiliki struktur yang terdesentralisasi, di mana pemerintah pusat memberikan keleluasaan yang cukup besar bagi daerah-daerah maupun wilayah perkotaan untuk menjalankan ataupun mengurusi pemerintahannya dengan mandiri. Birokrasi di Oman sangat dipengaruhi oleh tradisi dan budaya lokal, yang dimana jika dalam tradisi dan budaya lokal memiliki rasa kekerabatan yang sangat tinggi, di mana ini akan mempengaruhi proses rekrutmen dan promosi dalam birokrasinya, yang dimana akan meningkatkan potensi untuk melakukan nepotisme ataupun korupsi, yang dimana jika seseorang memiliki relasi ataupun hubungan kekerabatan yang dekat dengan seseorang yang berada di dalam birokrasi, akan dengan sangat mudah dia untuk masuk ke dalam birokrasi sebagai pelayan publik, sebagai pekerja di sana tanpa melalui kualifikasi terlebih dahulu, yang mana akan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam perjalanannya untuk memberikan pelayanan publik sebagai birokrasi, yang mana ini akan mempengaruhi fungsi birokrasi itu sendiri dalam negaranya. Demikian saya dapat menyimpulkan hasil analisis saya, perbandingan antara peran birokrasi di Maroko dan di Oman, yang dimana saya melihat secara umum peran birokrasi di Maroko lebih berorientasi pada modernisasi dan pembangunan, yang mana ini ditunjukkan dengan upaya mereka dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan di Oman, peran birokrasi lebih diwarnai oleh pengaruh tradisi dan nilai-nilai lokal, dengan penekanan pada stabilitas dan keseimbangan antar unsur modern dan tradisional. Demikian, terima kasih.